Perkenalkan, nama saya Dipa Elisia Purba dengan NIM 2442 0508 0003. Di sini saya akan menjelaskan terkait proyek praktikum perusahaan manufaktur kelompok. Kelompok kami itu memilih tahu Sriwijaya sebagai objek praktikum kami. Di sini kami juga membuatkan Excel makro tahu Sriwijaya. Untuk ke Excelnya kita terlebih dahulu login dengan memasukkan username dan password. Masuk. Oke. Ini adalah bentuk tampilan dashboard ataupun utamanya, di mana terdiri dari master data yang terbagi menjadi data supplier, data pelanggan, data pegawai, data bahan baku, COA, neraca, saldo awal. Selanjutnya ada transaksi, terbagi data pesanan, daftar transaksi, jurnal penyesuaian, kartu persediaan, dan laporan yang terdiri dari PBB umum, buku besar, BB atau buku besar pembantu, NSSP, kertas kerja, laporan perubahan modal, laporan harga pokok penjualan, laporan harga pokok pesanan, laporan laba rugi, dan laporan posisi keuangan. Di sebelah kiri juga ada terdapat jurnal penjualan, jurnal penerimaan kas, jurnal pembelian, jurnal pengeluaran kas, jurnal umum, jurnal pemakaian bahan, dan data pesanan. Langsung saja, ini jika kita klik atau kita pilih, maka akan otomatis berpindah tempat, misalnya data supplier. Di data supplier terdiri dari ID supplier, nama supplier, alamat, kontak, email. Di sini terdapat tombol simpan data, update data. Semisal ada supplier yang baru, kita coba memasukkannya, ID suppliernya, nama supplier, alamat, kontak, email, simpan. Nah, di sini akan data supplier berhasil simpan. Kita oke kan? Maka akan bertambah. Kita coba update. Update data. Nah, di sini data akan berhasil. Kita oke kan saja. Kita kembali ke dashboard. Kita coba data pelanggan. Nah, di data pelanggan ini terdiri dari ID pelanggan, nama pelanggan, alamat, kota, gender, nomor telepon. Untuk kita misalnya menambah, kita masukkan ID pelanggannya, nama pelanggan, alamat, kotanya, gender. Ini kita menggunakan combo box ataupun pilihannya kita pilih, karena dia Pak Budi otomatis ya pria. Nomor telepon, simpan. Nah, akan bertambah. Kita coba update. Nah, data akan berhasil di update. Selanjutnya ada data pegawai, di mana terdiri dari ID pegawai, nama pegawai, alamat, kota, gender.
Untuk tombolnya masih sama dengan yang sebelumnya. Selanjutnya ada data bahan baku. Data bahan baku ini adalah bahan-bahan yang digunakan untuk membuat tahu Sriwijaya. Selanjutnya itu ada COA, di mana terdiri dari kode akun dan nama akun tahu Sriwijaya. Untuk kodenya ini menggunakan atau sesuai dengan standar akuntansi dan memiliki kode akun yang berbeda-beda setiap akunnya. Selanjutnya ada neraca awal, di mana neraca awal untuk totalnya sebesar untuk di debit Rp130.874 dan di kredit juga begitu. Untuk di transaksi ada data pesanan. Di data pesanan terdiri dari kode pesanan, keterangan, customer, tanggal pesanan, jumlah unit, harga satuan, uang muka, total, HPP, sisa pembayaran, biaya bahan baku, BTKL, BOPD. Sini kita coba menambah. Untuk kode pesanannya, kita masukkan. Keterangan kita pilih secara tunai ataupun kredit. Kita milih tunai. Customer, misalnya tanggal pesanan, pesanannya ini juga kita pilih, atau jenis tahunya, misal tahu putih. Untuk unitnya kita pilih 6 papan. Harga satuan per papan untuk tahu putih itu sebesar 32.000. Uang muka tidak ada. Kita coba simpan. Nah, di sini data akan berhasil disimpan. Untuk update, kita coba update. Misal kita update jumlah unitnya, misalnya 10. Update. Nah, di sini akan otomatis berubah. Ini adalah tombol-tombolnya. Untuk cetak, ini misalnya kita mau mencetak data pesanannya. Selanjutnya ada kartu persediaan, di mana kartu persediaan ini terdiri dari kedelai, cuka kenari, solar, oli mesin, dan kayu bakar. Sini terdapat saldo-saldo awal dan biaya produksinya atau biaya yang digunakan. Selanjutnya kita ke daftar transaksi. Ini ada 31 transaksi di tahu Sriwijaya yang telah kami buat. Untuk itu kita masuk ke jurnal penjualan. Di jurnal penjualan ini terjadi jika penjualan secara kredit. Untuk ini adalah tombol-tombol sama seperti sebelumnya, dan ini adalah rekapitulasi jurnal penjualan. Untuk faktur penjualannya seperti ini. Jika kita ingin mencetaknya dalam bentuk PDF, kita bisa klik PDF-nya. Selanjutnya ke jurnal penerimaan kas. Untuk tombolnya ada simpan data, update data, delete data, dan bukti kas masuk. Untuk rekapitulasi jurnalnya terdiri dari kas di debit sebesar 6.380.000, diskon penjualan 20.000, piutang dagang di kredit sebesar 540.000, penjualan 5.860.000 rupiah. Dan di total di debit sebesar 6.400.000 rupiah dan di kredit juga di jumlah 6.400.000 rupiah. Setelah itu
jurnal pembelian, di mana terdiri dari tanggal, keterangan, nomor bukti. Di debit ada persediaan bahan baku, persediaan bahan bakar, persediaan barang jadi, lain-lain, jumlah, dan di kredit ada utang dagang. Untuk tombolnya ada simpan data, delete data, update data. Untuk mempermudah, ini direkapitulasi jurnal pembeliannya. Selanjutnya ada jurnal pengeluaran kas yang terdiri dari nomor bukti, tanggal, nama pemasok atau akun yang didebit, keterangan, utang dagang, pembelian, serba-serbi, dan di kredit ada kas dan diskon pembelian. Di sebelah kiri ada tombol simpan, update data, delete data, bukti kas keluar. Di sini ada rekapitulasi jurnal pengeluaran kas. Untuk contoh bukti kas keluarnya seperti ini. Selanjutnya ada jurnal umum, di mana tidak dimasukkan kepada jurnal-jurnal khusus. Untuk tombolnya masih sama, simpan data, update data, dan delete data. Selanjutnya ada jurnal pemakaian bahan, di mana di sini terdiri dari misalnya di tanggal 4 bulan 10 2025 dengan nomor bukti 01 DPP PB 10/2024, keterangannya BDP atau biaya bahan baku pada persediaan bahan baku jumlahnya 490.000. Ini adalah jurnal pemakaian bahan-bahan pada tahun Sriwijaya dan hasil rekapitulasi jurnalnya. Untuk tombolnya ada simpan data dan update data. Kita kembali ke dashboard atau menu utamanya. Selanjutnya ada jurnal penyesuaian, di mana jurnal penyesuaiannya ada beban akumulasi penyusutan gedung pada akumulasi penyusutan gedung, beban akumulasi penyusutan mesin penggiling pada akumulasi penyusutan penggiling, beban akumulasi penyusutan mesin pres pada akumulasi penyusutan mesin pres, beban akumulasi penyusutan kendaraan pada akumulasi penyusutan kendaraan, persediaan barang jadi pada BDP biaya bahan baku, dan didapat totalnya di debit sebesar 2.161.000 dan di kredit 2.161.000. Nah, ini adalah perhitungan depresiasinya sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Selanjutnya ada laporan-laporan. Yang pertama ada PBB umum atau pembantu buku besar umum. Di sini terdapat keterangan ataupun hasil rekapan di setiap jurnalnya dan saldo-saldo awalnya, di mana didapat di kredit sebesar 146.799.000 dan di kredit juga begitu. Nah, di sini di buku besar terdapat kode-kode akun, di mana setiap saldo-saldonya sesuai dengan nama-nama akunnya. Misalnya di kode 110 ada kas. Nah, di sini bentukan buku besar dari akun kas. Selanjutnya ada buku besar pembantu. Ada buku pembantu piutang dagang. Di sini untuk piutang dagang ini dibuat sesuai dengan nama-nama pelanggan. Dan untuk buku pembantu utang dagang PT Sumber Kimia Kedelai, di mana pembelian kedelai, membeli kedelai, membeli cuka, membeli kedelai, ini buku pembantu piutang ini terjadi karena pembelian secara kredit. Selanjutnya ada NSSP atau neraca sebelum penyesuaian, di mana neraca sebelum penyesuaiannya itu saldonya 139.856.000 dan saldo di kredit sebesar 139.856.000. Selanjutnya ada kertas kerja.
Di sini terdiri dari nama akun, saldo sebelum penyesuaian, saldo setelah penyesuaian, laba rugi, dan neraca akhir. Neraca sebelum penyesuaian ini diisi dengan saldo di sebelum penyesuaian dan penyesuaian. Saldo penyesuaian ini misalnya di saldo sebelum penyesuaian di debit kasnya sebesar 9.592.000, di penyesuaian tidak ada, maka saldo setelah penyesuaiannya di debit masih sama sebesar 9.592.000. Jika misalnya di persediaan barang jadi, misalnya di saldo sebelum penyesuaiannya itu di debit 595.000 dan di penyesuaian ada di penyesuaian di debit sebesar 1.435.000, maka saldo setelah penyesuaiannya bertambah karena di saldo sebelum penyesuaiannya di debit dan penyesuaiannya di debit, maka saldo setelah penyesuaiannya bertambah sebesar 2.031.000. Jika di saldo penyesuaiannya di debit sedangkan di penyesuaian di kredit, maka dikurang. Selanjutnya ada laba rugi, di mana di laba rugi itu terdiri dari beban-beban dan pendapatan, sedangkan di neraca akhir itu terdiri dari akun-akun yang selain dari pendapatan dan beban-beban. Adapun laba yang didapat dari tahu Sriwijaya yaitu sebesar Rp8.503.000. Selanjutnya ada laporan perubahan modal, di mana modalnya sebesar Rp122.967.125 dan labanya diambil dari kertas kerja sebesar Rp8.307.000 dan pengurangan modalnya ini perhitungannya dari modal dikurang laba dan privenya sebesar Rp685.000. Untuk modal akhirnya didapat dari pengurangan modal Rp130.589.125. Selanjutnya ada laporan harga pokok penjualan. Ini ada harga pokok produksi dan laporan harga pokok penjualan. Untuk harga pokok produksi terdiri dari persediaan barang dalam proses ataupun awal sebesar Rp551.000. Untuk bahan bakunya terdiri dari persediaan bahan baku awal sebesar Rp1.354.000, pembelian bahan baku Rp2.526.000, biaya angkut pembelian bahan baku 200, retur pembelian bahan baku 196, dan total pembelian bahan baku itu dijumlah sebesar Rp2.530.000. Persediaan bahan baku siap produksinya Rp3.884.000, persediaan bahan baku akhirnya Rp2.444.000. Total pemakaian bahan baku sebesar Rp1.440.000. Biaya tenaga kerja langsung Rp3.600.000, biaya overhead pabrik Rp505.000, total biaya produksinya Rp4.485.000. Total biaya dalam proses 5 juta sekian, persediaan barang jadi proses akhir sekian. Harga pokok produksi yang didapat yaitu Rp4.485.000. Dan untuk laporan harga pokok penjualannya, harga pokok penjualan terdiri dari persediaan barang jadi sebesar Rp1.280.000, harga pokok produksinya Rp4.485.000, barang tersedia untuk dijual Rp5.765.000, persediaan barang akhir Rp2.716.000, harga pokok penjualannya keseluruhannya yaitu Rp3.049.000. Selanjutnya ada laporan harga pokok
pesanan. Di sini dihitung per unit ataupun jenis per tahunnya, di mana ada HPP tahu putih sebesar 25.000 sekian, dan untuk HPP tahu kuning 27.000, dan untuk HPP tahu susu sebesar 29.000. Selanjutnya ada laporan laba rugi, di mana penjualan bersih terdiri dari penjualan. Ini untuk laporan laba rugi diambil dari kertas kerja. Untuk laporan laba rugi diambil dari kertas kerja, di mana penjualan bersihnya terdiri dari penjualan, retur penjualan, diskon penjualan. Untuk penjualan bersihnya sebesar 13.356.000. Harga pokok penjualan terdiri dari persediaan barang jadi awal, harga pokok produksi, barang tersedia untuk dijual, persediaan barang jadi akhir, dan harga pokok penjualannya itu minus 751.000. Laba kotor yang didapat yaitu 14.107.000 rupiah. Dan beban-beban terdiri dari semua beban-beban ataupun biaya-biaya, di mana total bebannya didapat sebesar 5.800.000 rupiah. Untuk laba bersih usaha, untuk laba bersih usahanya sebesar 8.307.000. Untuk laba bersih usaha didapat dari laba kotor dikurang total beban, hasilnya ada laporan posisi keuangan, di mana di laporan posisi keuangan aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas, di mana aset di sebelah kiri terdiri dari aset lancar dan aset tetap. Di sebelah kiri terdapat aset lancar yang terdiri dari kas, piutang dagang, persediaan produk dalam proses, persediaan bahan bakar, persediaan barang jadi, dan perlengkapan. Total aset lancarnya sebesar 17.733.000. Dan untuk aset tetapnya ini terdiri dari tanah, gedung, mesin penggiling, mesin pres, kendaraan, dan akumulasi. Total aset tetapnya itu sebesar 116.592.917 rupiah. Untuk total aset keseluruhannya yaitu 134.325.917. Untuk liabilitas terdiri dari utang dagang sebesar 2.136.000, utang gaji karyawan sebesar 745.000. Untuk ekuitas atau terdiri dari modal akhir yang didapat dari laporan perubahan modal sebesar 130.589.130.589 rupiah. Maka liabilitas plus ekuitasnya dijumlah didapat sebesar 134.325.917 rupiah. Terima kasih. Sekian dari penjelasan aplikasi Excel makro dari Tahu Sriwijaya kelompok kami. Kurang lebihnya saya mohon maaf.